Ustadzul Imam itu, perhatikan ini, saya jarang bahas-bahas ini, tolong perhatikan, penting ini. Dan saya tidak pura-pura, kalau saya boleh mengaku, mungkin yang paling ngerti tentang Ustadzul Imam sekarang saya. Mungkin. Kenapa? Saya kumpulkan sih. Ada ratusan bukunya itu. Bukan karena saya lama dengan beliau, tidak loh. Saya ketemu yang mulia itu nggak lama saya. Itu sejarah, jangan dirubah. Yang paling lama dengan yang mulia itu Habib Muhammad, kakak saya. Saya lama sama Buya ini, Buya Yahya, sama Habib Lutfi, Buya Yahya, keliling-keliling saya. Kalau yang lama dengan yang mulia Habib Muhammad. Tapi mungkin saya lebih banyak tahu barokah mengumpulkan buku-buku dicatat itu. Sama murid-murid, kaset-kaset apa segala macam. Ustadzul Imam itu beda dengan Imamul Habr. Al-Imamen itu istilah imamen yang memunculkan itu almarhum Ki Zainullah itu pertama. Dipopulerkan oleh Mbah Maimun Zubair waktu ceramah haul pertama itu Imamen Al-Qutbain. Itu awal-awal muncul istilah imamen, tapi istilah itu bagus. Habib Syekh Al-Jufri dengar, oh cakep ini istilah, dipakai terus. Zaman yang mulia belum ada istilah al-imamen itu. Adanya Ustadzul Imam, Imamul Habr. Tapi itu cakep, enggak apa-apa, bagus. Ini kalau Mu'alim Romli itu almarhum itu murid al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir yang paling alim dari segi ilmu nahwu sharaf. Itu yang paling banyak saya dapat tinggalan buku catatan taklim beliau dari Imam Al-Habr dan dari Ustadzul Imam alim almarhum itu. Mu'alim Romli itu pernah ditanya tentang Al-Habib Abdullah dan Habib Abdul Qadir. Beliau jawab, huma imamani azimani jadilani haluhuma sawa. Seperti jawaban Imamul Habr ketika ditanya tentang makamnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas. Jawabannya ya gitu, huma imamani azimani jadilani haluhuma sawa. Sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ketika ditanya tentang maqam Syekh Abdul Qadir dan Faqihul Muqaddam. Ini orang yang thariqahnya Alawiyah tapi bau-bau Qadiriyah pasti sering bingung di hatinya, tinggi mana dua orang. Atau yang Qadiriyah tapi bau-bau Alawiyah wiridnya suka begitu. Itu sudah dijawab sama Habib Abdul Haddad. Huma imamani azimani jadilani kabirani haluhuma sawa. Sama aja itu. Imamul Habr dengan Ustadzul Imam Yaqutbain. Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan Al-Faqihul Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir juga dua wali kutub. Hanya beda mazhar terkenalnya aja. Kalau Syekh Abdul Qadir zuhurnya lebih luar biasa di alam dunia, Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali zuhurnya nanti jauh lebih terkenal di barzah dan di akhirat. Jadi jangan heran nanti Faqihul Muqaddam di alam akhirat itu terkenalnya seperti Sayyidi Syekh di zaman alam dunia ini. Itu memang dibagi sama Allah Ta'ala. Kalau ada orang bicara selain ini ya wis keliru. Itu Habib Abdul Haddad yang ngomong, bukan saya. Itu Habib Abdul Haddad. Jadi walinya beda. Kalau Imamul Habr itu dari kecil belajar 10 tahun di Ribat, mulai irhasi ada, tanda-tanda keluar biasaan ada, di antaranya yang saya sekarang ingat ini ya. Habib Abdul Qadir datuk saya itu belajar di Ribat. Habib Abdullah Syatiri 10 tahun mulai kecil. Di tengah-tengah beliau mondok, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sayyidul Maulid wafat, meninggal. Masih kecil Habib Abdul Qadir. Sakit perut, mungkin saya pernah cerita ini ya. Terkenal ini cerita. Sakit perut sampai nggak bisa bangun, parah sakit perutnya. Udah bangun sudah mau bangun jatuh lagi, nggak kuat. Tengah-tengah beliau begitu datang pamannya yang bangsa Arfan. Jadi ibunya Habib Abdul Qadir itu Arfaniyah, Al-Hubabah Aisyah Arfan. Ini pamannya yang datang. Ya Abdul Qadir mahusawa, nggak benar ente ini wali. Bahasa Arab ya ini saya cerita sama ente ini, bahasa Indonesia di sana mah bahasa Arab. Mahusawa ente matahdur panjang pakai lahjah Hadramut, lahjah Tarim. Mahusawa ente nggak hadir. Di antara ada kata-kata begini, tidak akan kamu temui lagi kejadian ini, namanya meninggal ya sekali kan.
Habib Ali ini, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi waktu itu terkenalnya di Hadramut nggak ada yang di atasnya sudah. Waktu zuhurnya azim. Jadi Habib Ali Sayyibul Maulid itu mazharnya azim. Sampai saya pernah baca di sebagian kitab itu ahlul batin aja sampai rapat ngurusi mazharnya Habib Ali, udah kayak apa itu. Bukan ahli zahir loh. Bukan Ustaz Aping rapat sama ini maulid ramai gimana? Bukan, ini ahlul batin, wali-wali yang rapat ini. Ada sebagian wali berpendapat zuhurul Habib Ali ma yahtamiluhu Hadramut. Sebagian aulia bilang itu. Nggak boleh ini, terlalu besar maulidnya. Maulid ini yang dibahas mazhar maulid Habib Ali. Sebagian wali lagi ngomong, la yahtamilu Hadramut, ribut ini arwah wali-wali. Akhirnya sih boleh dizahirkan. Sampai di mana tadi? Nah, pamannya Imamul Habar bilang, engkau tidak akan dapati kejadian seperti ini lagi. Dipaksa sama Habib Abdul Qadir, pegang perutnya, jalan lari nguber teman-temannya yang berangkat ke Siwun. Kalau saya tidak salah nama desanya itu Anisa, pondoknya Habib Ali Muhammad Habsyi. Berangkat ke sana, dah hadir jenazah sampai selesai, kembali lagi Ribat, kembali ke Ribat. Setelah beberapa hari agak enak, beliau datang ke rumah pamannya mau terima kasih. Coba nggak didatengin, saya nggak dapetin jenazah itu. Sampai di sana kata pamannya, "Lu kapan saya nemuin? Saya tidak datang sama sekali la ila Ribat wala ke kamar ente." Berarti siapa yang datang? Setelah lama Imamul Habar sudah tua, apa cerita ini riwayat saya dengar dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Kaf Cirebon almarhum muridnya. Setelah lama ketahuan, batunya siapa? Sayyiduna Al-Khadir alaihissalam. Itu kecilnya itu sudah seperti itu. Jadi dididik ini mau melakukan sesuatu yang kurang pas nih, itu yang datang langsung. Habib Abdul Qadirnya nggak tahu waktu itu. Kalau itu Nabi Allah tahunya nanti setelah jadi wali. Alhasil Maulana Imam Al-Habar ini salik talib jalur normal. Hidaiyah, ibarat kalau di kita ini hidaiyah, tsanawiyah, aliyah terus normal. Tapi dapat irhasat, dapat mulahadzat dari anbiya, bukan dari wali-wali lagi. Nabi Khidir aja sampai datang. Buat mengingatkan supaya berangkat jenazah, coba pakai akal. Kalau menerima riwayat itu jangan pakai kuping, pakai tafakkur. Ilmu itu pakai tafakkur, bukan pakai ini. Itu untuk urusan yang seperti itu saja yang datang sampai Nabi Allah Khidir gitu. Itu Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Hebat itu, Masya Allah. Kalau Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih ini wali dari kecil, beda lagi kalau ini. Dari kecilnya udah wali memang. Makanya apa ya? Itu makanya tadi saya suruh baca itu rada aneh. Dari kecil sudah aneh. Kalau hadir ke majelis pakai dikawal polisi, duduk dikipasi, aneh lah sudah. Kayak tadi saya suruh baca keterangan kalau ada wali yang aneh-aneh. Sampai suudzon, semua yang dikerjakan itu pakai dalil, bukan ikut hawa nafsu. Jadi kalau Habib Abdullah itu dari mulai kecil sudah kasyaf. Satu riwayat Syekhuna Imam Al-Hafidz Al-Musnid Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir radhiyallahu taala anhu itu beda dengan ayahnya. Beda. Udah beda lah. Kalau nanti ujungnya sih sama. Imamani azimah haluhuma sawa, tapi cara suluknya itu beda. Lahirnya saja itu sama dengan lahirnya Nabi Muhammad kan, 12 Rabiul Awal. Itu udah tanda kan. Satu tanda 12 Rabiul Awal. Terus di malam lahirnya Habib Abdullah itu Imamul Habar mau ngasih nama Ali. Ini mungkin Anda belum tahu ya, bukan Abdullah Baisami Ali. Bab Imam Al-Habar Habib Abdul Qadir itu sangat ta'alluq kepada Sayyidina Ali. Bukan Syiah loh, Sunni. Imam Al-Habar itu Sunni asli yang diajar ya, yang ngajarnya aja Bukhari. Bukhari itu kitab yang paling dibenci Syiah. Itu Imam Al-Habar seumur-umur ngajarnya ya itu Sunni, tapi memang hubungan batinnya dengan Sayyidina Ali kuat.
Sampai Al-Habib Abdul Qadir itu bermimpi Sayyidina Ali berkata kepada beliau, ya Abdul Qadir, anta mahbubun indallah li'annaka nasyarta mahabbati 'ala al-ummah al-muhammadiyah. Itu sampai ke situ, kamu dicintai Allah sebab kamu menyebarkan hubbul Imam Ali di umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ini bukan tidak cinta Sayyidina Ali, cinta, cuma kan tidak bisa dipungkiri ya, ada peristiwa di umat Nabi itu lu'ina fawqul manabir. Kita tidak Syiah tapi itu terjadi bertahun-tahun. Sayyidina Ali dilaknat di mimbar-mimbar itu kan, itu sejarah hitam di umat Islam. Saya Sunni asli, anti Syiah saya, tapi itu terjadi. Kadang orang menerangkan fadailu Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Alinya, enggak, itu ya keliru. Sama, terangkan aja afdalul ummah Abu Bakar wa Umar, Syekhain, na'am. Tapi sebut setelah itu Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali, terangkan fadailnya. Sayyidina Uthman itu juga syahid, luar biasa itu. Sayyidina Ali juga perlu dibahas kapan-kapan. Ada sudah kitab-kitab yang khusus menerangkan fadailul Imam Ali yang dikarang oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah. Ada, jangan diambil yang dari Syiah. Syiah keliru, dia hulu, berlebihan di dalam mencintai Sayyidina Ali sampai lebih cinta Imam Ali dari Sadatuna Abu Bakar, Umar, Uthman. Itu ya keliru. Tetap Sadatuna Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Yang enak itu Imam Sya'rani itu. Kalau urusan ini saya taklid, ittiba kepada Imam Sya'rani. Imam Sya'rani ajib bahasnya ini. Dunia itu ujungnya ada berapa? Pojoknya itu lah, kan 4 kan? Iya kan? Nah, itu dipegang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Khalas, itu ibaratnya begitu. Jadi 4 ufuk itu Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Asalnya akan diberi nama Sayyidina Ali. Tengah-tengah Imamul Habr mau bicara dengan ibu Saudara Imam almarhumah Al-Hubabah Syarifah Ummi Hadi binti Abdullah bin Aqil, baru niat mau ngomong, ketiduran. Mimpi Al-Habib Abdullah bin Husain bil Fiqih, pengarang kitab Kifayatul Raghib, Ratib bil Fiqih itu. Terus beliau bilang, sekarang saya sedang datang hal saya. Kalau wali lagi datang hal itu untung-untungan itu, siapa yang di depannya jadi gantinya. Karena saya sedang datang hal saya ini, saya akan berikan kepada ini anakmu ini, bayi. Berubah sudah, dirubah dari nama Sayyidina Ali menjadi nama Abdullah. Mewarisi, ini baru salah satu loh aulia yang diwarisi oleh Saudara Imam, enggak satu, nanti ada lagi. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Fiqih. Wa minad dalili, termasuk dalil yang membenarkan riwayat ini. Saudara Imam itu waktu itu kan kitab nggak kayak sekarang ya, kita nyari kitab itu susah. Ratib bil Fiqih nggak ada waktu itu, belum ada itu. Ratib bil Fiqih belum ketemu, Diwan Al-Habib Abdullah bin Husain juga belum ketemu, apalagi Majmu' Kalamnya belum ketemu. Nggak tahu ceritanya ya apa, Saudara Imam diundang ke Sumeneb, ya. Sumeneb ini ba'da wafatil Imam Al-Habr, diundang ke Sumeneb, ketemu Al-Habib Alwi bil Fiqih yang punya kutubnya ini, Al-Habib Abdullah bin Husain bil Fiqih. Yang mulia bilang, ini yang saya cari-cari. Itu dari situ dulu, itu mulai Ratib, Majmu' Kalam, Majmu' saya dapat dari Habib Alwi. Habib Alwi min masyayikhil Saudara Imam, diangkat jadi guru juga, itu salah satu guru Saudara Imam bil ijazah. Itu tentang pemberian nama. Akhirnya beliau diberi nama Abdullah. Perhatikan tadi, mewarisi. Saya kalau hal mungkin Anda sulit paham. Ya dapat keramat lah, dapat keramatnya Habib Abdullah bin Husain bil Fiqih, ini satu. Satu lagi kejadian, riwayat tentang beliau mendapat magamnya Alamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Fiqih. Alamatud Dunya itu siapa? Sayyidina Abdurrahman bin Abdullah bil Fiqih itu murid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad.
Tawaduknya nggak ada bandingnya. Jadi kalau di majelis nggak pernah di depan, paling di belakang. Terbukanya ilmu beliau itu waktu Tarim diserang oleh kelompok, ibarat orang Sunda bilang Persis, tapi Persis sana, ya Persis sana bukan Persis ini. Persis ini mah nggak alim-alim, Persis sana mah alim-alim ini, ulama-ulama. Tarim diserang sama Persis Arab, bisa bayangin Persis Arab kayak apa alimnya itu. Zaman itu, zaman Habib Abdullah Haddad berarti sekitar tahun 1100-an. Datangnya alama. Zaman dulu belum ada mobil, sudah pasang kemah di pinggir-pinggir kota Tarim. Ngirim utusan, ngajak debat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di kota Tarim. Habib Abdullah Haddad itu Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waduh, kapan-kapan kita bahas ini juga saya kagumi. Kamil top ini orang ini. Gak pernah gugup, gak pernah marah, tenang, dan megang Tarim waktu itu. Jadi Imamul Alawiyin, Sayyidina Abdurrahman bin Abdullah bin Fiqih saja muridnya itu. Allah ada tenang, terus bilang gak ada yang bisa menyelesaikan ini illa Abdurrahman bin Abdullah bin Fiqih. Panggil, suruh ke sana. Tayyib. Marhaba, perintah guru kan dilaksanakan. Ganti pakaian, surbannya dilepas, apa semua dilepas. Ganti pakaian Badui. Kalau sini apa ya, orang Sunda itu apa Badui? Dayak, Dayak lah gitu. Pakaian orang Dayak, ada Dayak sini ya? Ya wis gitulah, pakaian Dayak, pakaian biasa, datang ke sana. Sana nemui tokoh-tokoh yang ahlul ilm dari kelompok Wahabiyah sana itu, bilang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditanya siapa antum? Saya anak khadim, saya pembantu khidmah kepada Sadat Tarim. Mau apa kesini? Jibnal masail. Ini saya pastikan ulama sini tidak akan bisa menjawab ini. Ibarat kita ini dalil anti tahlil, satu. Ini dalil anti talqin, dua. Dalil anti mahallul qiyam, tiga. Dalil anti cium tangan guru, begitu-begitu dah. Di mana-mana masalah Wahabi ya itu kan. Ini siap nih dalilnya, ini isnadnya sebut. Kata akhir. Amma sadati, sayang saya nggak hafal itu jawabannya. Saya hafal ceritanya saja. Amma sadati idza qultum kadza wa kadza fasayujibuna kadza wa kadza ya'khuduna min kitabi kadza wa kadza fi sahifati kadza wa kadza. Kalau kalian bawa masalah ini, itu jawabannya pasti sama tuan-tuan saya dibilang di kitab ini, halaman ini bunyinya begini, ini kaget ini. Itu jawaban mukul habis gitu. Dal putus satu. Masalah kedua, idza sa'altum hadza fajawabuhu kadza wa kadza fi kitabi kadza wa kadza fi sahifati kadza wa kadza. Putus lagi sampai habis. Kata yang mulia waktu cerita riwayat ini, katanya imamnya itu saking kagetnya semua masalah bisa dijawab sama Dayak Tarim ini. Pakaian Dayak Tarim itu bangun ar-rahil. Semuanya pergi. Diam, Sayyidina Abdurrahman bin Abdullah bin diam, cuma lihat ya. Dah dilihat udah dibongkar semua kemah pulang, balik lagi ke Imamul Haddad. Sampai ke Habib Abdullah Haddad cerita, Sayyidina Abdurrahman tidak ada sombongnya, nunduk ini cerita. Sayyidi cerita gini. Saking terharunya Habib Abdullah Haddad sampai teriak, didengar oleh ulama Tarim, wallahi ma fil akwan mithl Abdurrahman. Demi Allah tidak ada di seluruh penjuru dunia orang yang ilmunya seperti Allamatud Dunya Sayyidina Abdurrahman bin Abdullah bin Fiqih. Itu muncul gelar Allamatud Dunya itu saat itu. Hubungannya dengan guru kita Syekhuna Imam Al-Hafidh ini tidak pernah tidur malam waktu belajar. Jadi gurunya kalau dibilang kayak di kaset umpama Anda dengar Habib Abdullah bilang saya tidak punya guru kecuali abah saya, itu benar. Memang guru kitab maksudnya ya. Yang dimaksud guru kitab. Kalau guru ijazah ratusan, guru kitab. Guru torikoh banyak. Itu guru kitab. Jadi Syekhuna Imam ini malah ibunya Habib Abdul Qadir itu kan misang sama yang mulia itu.
Hubaba Zahra itu misan. Jadi saya juga banyak ngambil riwayat tentang Al-Imamain ini, dapetin Habib Abdul Qadir. Saya dapat riwayat itu banyak dari ibunya Habib Abdul Qadir yang nggak ada di murid-murid. Kan jelas kan, riwayat ilmu itu zaman Nabi saja ada ilmu yang diambil dari murid-murid Nabi alias sahabat, ada ilmu yang hanya didapat min tariqi ummahatil mu'minin, min tariq Sayyidah Aisyah. Contoh, Rasulullah pernah mencium istri kemudian langsung sholat, gitu-gitulah, menyentuh langsung sholat, itu kan dari ahlul bait, nggak kira kita dapat dari sahabat ini riwayatnya. Begitu juga riwayat maha guru kita ada yang saya ambil dari orang dalam. Kayak riwayat Habib Abdul Qadir itu kalau ngajar Ustadz Imam mesti ketiduran, nggak kuat soalnya, terlalu rajin. Itu katanya kalau udah tidur teriak yang mulia, walid gini kakinya, walid, bangun lagi, dengerin lagi. Memang nggak pernah tidur malam itu. Itu kamarnya masih ada itu. Kalau mau tabarukan masih bisa doa di situ di Embong Arab itu masih ada itu kamarnya. Itu yang mulia dulu bilang, ya Auladi, bilang ke Habib Qadir Muhammad, saya Syekh Mahani Syekh Khadijah, ya Auladi, saya membaca di kamar ini dengan kakekmu ribuan kitab, itu masih ada kamarnya itu. Habib Abdul Qadir sampai ketiduran yang mulai terus tuh zaman, dan tidak keluar zaman beliau belajar itu betul riwayat itu. Saya bilang betul ini pakai dalil loh. Saya bukan bangsa orang percaya, oh gitu dah, enggak. Tetangganya itu saya tanya, tetangga meninggal sudah sekarang, almarhum Sayyid Muhammad bin Aqid. Tetangganya Ustadz Imam, saya tanya, betul gak cerita abah saya dulu belajar gak keluar kamar itu? Kalau iya, mau saya sebelahnya rumahnya. Itu betul riwayat itu. Memang khalwah hanya baca kitab dengan abahnya bertahun-tahun, itu betul. Ini yang nuruni nggak keluar sekarang Habib Muhammad itu. Habib Muhammad itu Habib Muhammad, saya nggak suka nutup-nutupi. Itu kalau magam dari abah saya jatuhnya ke situ. Itu nanti ada cerita yang saya cerita itu. Kembali ke riwayat ini. Masalah kitab tadi. Kalau abahnya ketiduran, dia bangunkan. Terus baca kitab. Satu waktu tengah-tengah Ustadzul Imam Habib Abdullah ini mutola'ah, Habib Abdul Qadir kan kamarnya berhadapan-hadapan. Mama ini kamarnya tempat ngaji kitab itu, sini ada kamar satu lagi itu. Muhammad Habib Abdul Qadir lagi keluar, nemui istrinya, kemudian sendirian lagi baca itu kitab. Agak lama, pas Habib Abdul Qadir balik kaget, loh kok hilang anak saya ini? Nggak ada, adanya di situ tuh kelihatan orang tua tapi nur mukanya, cahaya terang, jenggotnya putih semua itu, lagi duduk baca kitab. Dipandang sama Imam Al-Habib, siapa ini? Pandang terus. Fatadzakkar, hadza surah allamatud dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Lama itu kejadian itu. Sampai sekian menit gitu dah. Mungkin 5 sampai 10 menit. Ini riwayat saya dapat dari 2 orang. Dari Tariq Habib Abdurrahman Mulakhela, enggak ada cerita cium tangan. Satu lagi dari Tariq Mu'alim Dimyati, tahu ya, almarhum. Kalau riwayat Mu'alim Dimyati katanya Imam Al-Habib kaget terus sampai cium tangan. Allahu a'lam mana yang benar. Tapi kalau riwayat berubah muka itu benar. Lama sampai kembali ke surah asli, surah Al-Habib Abdullah lagi. Diam. Imam Al-Habib tidak komentar, sakat. Diam. Besoknya beliau pergi ke guru ijazahnya, teman tapi guru ijazah, Al-Habib yang makamnya di sebelah Gubba itu, Habib Abdullah bin Hasan Mulakhela, itu juga wali besar. Kata Habib Abdul Qadir itu, Al-Habib Abdullah bin Hasan Mulakhela halul muqaddam athani, itu di sebelah, ada namanya itu. Sana dah sambut apa, kasih makanan minuman, tanya Habib Abdul Qadir, syuf ya Abdullah al-bari waqi azim, ada kejadian azim di rumah saya, cerita ini. Senyum Habib Abdullah bin Hasan Mulakhela bilang, saya kan sudah ngomong dari mulai Habib Abdullah kecil, ini sayyarif magam jadduh alamatud dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih.
Ini nanti anak bakal mewarisi mazhabnya Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Lubagi. Berarti sudah berapa ini? 2 ini. Sudah 2 aulia yang diwarisi oleh beliau. Seakan 9, jangan korupsi dong. 9:30, saya jam 10 harus pulang ke markas. Itu 2 ya. Di tanggapan saya, dan masih banyak cerita. Ini penting dibuka untuk, dan insya Allah saya bukan calon bupati seperti ini, bukan. Saya bukan calon apa-apa. Jadi kalau cerita tidak ada tujuan, ini ikhlas lillah wa billah. Dijamin cerita yang dari saya asli. Tidak ada bumbu, tidak ada lebih, tidak ada kurang. Semuanya pasti hasil penelitian. Jadi kalau saya cerita, saya siap di debat. Memang ada riwayatnya, ada bukunya, perawinya siapa itu ada. Insyaallah sahih. Dan saya boleh kalau ada yang komen, sudah masuk akal, boleh. Tapi tolong, kalau saya kan sudah tua ya, jadi kalau ngedebat saya lewat setaping ini, nanti saya jawab. Gak apa-apa, itu dalilnya bagaimana bisa berubah muka anuan. Ayo siap saya. Mau dalil apa ada. Cuma tolong jangan pakai ini debat kusir. Memang debat yang wajadilhum billati ahsan, ingin tahu apa iya di Islam itu ada. Siapa yang ngomong tuh di daerah mana itu? Itu cerita-cerita gitu, itu Islam apa itu? Kok Islam apa? Islam itu ya Islam, nggak ada 2 Islam, ya 1. Allah, Rasulullah, khulafa'ur Rasulillah, nggak lebih. Islam itu. Masya Allah, Masya Allah.